Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma dhiya'an wal qur'ana nuran wa rafa'a alladhina utul ilma darajatin 'aliyyah wa kana dzalika fil kitabi mastura. Amma ba'd. Pemirsa Tabligh TV dimanapun Anda berada, yang semoga dalam limpahan nikmat dan juga rahmat Allah SWT. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT bahwa hingga detik ini, hingga saat ini Allah Ta'ala masih memberikan kesempatan kesehatan kepada kita, dan terkhusus masih memberikan kesempatan bagi kita untuk beribadah puasa di bulan Ramadan. Tentu adalah sebuah nikmat yang besar, yang agung yang Allah berikan kepada hambanya. Betapa banyak di antara saudara kita yang barangkali di Ramadan yang lalu masih duduk di samping kita bersama menikmati hidangan berbuka atau menikmati hidangan sahur. Namun pada Ramadan ini mereka tidak lagi ada. Atau banyak juga saudara kita yang karena halangan pada bulan ini atau tahun ini tidak dapat beribadah puasa di bulan Ramadan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah momen yang sangat penting bagi setiap mukmin. Di situlah Allah SWT membuka lebar pintu rahmat, pintu maghfirah, agar kita kembali kepada Allah SWT serta menggapai ridho dan rahmat Allah SWT. Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang disebutkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Beliau bersabda, "As-salawatul khams wal jumu'atu ila al-jumu'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir." Salat yang 5 waktu, hari Jumat ke Jumat berikutnya, bulan Ramadan ke bulan Ramadan berikutnya, adalah penghapus dosa di antara keduanya selama dijauhi dosa-dosa besar. Hadis ini dengan terang menunjukkan bahwa Ramadan adalah bagian dari mukaffirat, penebus dosa-dosa. Ini dosa-dosa kecil yang kita kerjakan. Maka di bulan Ramadan yang mulia ini, saat yang terbaik bagi kita untuk menggapai maghfirah dari Allah. Namun pertanyaannya, bagaimana kita dapat menggapai maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala? Apakah hanya dengan sekedar menahan lapar dan dahaga, atau sekedar memperbanyak bacaan Quran saja? Ataukah ada poin-poin penting yang wajib untuk kita kerjakan agar maghfirah itu betul-betul kita dapatkan? Ada berapa poin yang mestinya kita hadirkan dalam ibadah Ramadan kita agar betul-betul bermuara pada ampunan Allah SWT. Yang pertama adalah menjaga kualitas puasa kita dengan iman dan pengharapan akan ridho Allah SWT. Hadis yang sekali lagi sering dibaca oleh para mubalik, para dai. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa berpuasa Ramadan dengan iman dan juga pengharapan akan pahala dari Allah, niscaya Allah ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Hadirnya iman, hadirnya pengharapan adalah syarat untuk digapainya ampunan dari Allah SWT. Dan tentunya dengan berbanyak doa pula pada saat kita berpuasa di bulan Ramadan. Berharap, bersimpuh kepada Allah Ta'ala, memohon ampunan, dan terkhusus pada waktu-waktu mustajab. Ketika sedang sahur, ya, meskipun agak ngantuk, ya, meskipun masih kurang bersemangat untuk makan sahur, tapi niatkan lillahi ta'ala dan sematkan doa di situ. Sebagaimana Allah Ta'ala menyebutkan gambar tentang mereka yang bertakwa, ahli jannah, di antara kebiasaan mereka adalah wa fil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga waktu yang lain, ketika berbuka puasa, itulah waktu yang mustajab. Waktu di mana seorang hamba yang berpuasa kepada Allah dengan ikhlas, tidaklah ia berdoa dengan suatu doa, melainkan Allah akan ijabah doa tersebut.
Karena bagi seorang yang berpuasa dua kebahagiaan. Yang pertama kebahagiaan ketika dia berbuka, yang kedua ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita hanya bahagia karena telah berbuka setelah seharian menahan lapar dan dahaga. Namun sematkan doa terbaik ketika kita berbuka puasa. Hal kedua, sebagai upaya kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala adalah menjauhi perkara yang akan merusak nilai puasa kita. Barangkali seorang berpuasa secara zahir dengan sempurna. Dia makan sahur, menahan lapar dan dahaga hingga sampai datangnya waktu berbuka. Namun barangkali ada sesuatu yang merusak puasanya sehingga nilai puasanya akan berkurang, bahkan mungkin bisa hangus. Rasulullah SAW menyampaikan, "Man lam yada' qawla zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan yang keji, maka Allah tidak butuh terhadap puasanya, yang mana ia tinggalkan makan dan minumnya. Bayangkan, alangkah ruginya kita sudah menahan lapar dan dahaga, meninggalkan hubungan suami istri, meninggalkan hal yang diharamkan ketika berpuasa, namun semua sia-sia karena masih adanya larangan yang dilanggar. Di antara adalah perbuatan dan perkataan yang keji. Kita jumpai banyak tontonan-tontonan yang sebenarnya adalah tontonan yang sia-sia yang bahkan merusak puasa kita. Ketika sahur kita disuguhi joget-jogetan, ya kan? Canda-candaan yang jelas itu di luar daripada nilai-nilai Islam, bahkan meruntuhkan nilai-nilai akhlak dan akidah. Maka ini patut untuk kita jauhi. Hal yang ketiga, sebagai upaya untuk mendapatkan maghfirah dari Allah SWT adalah semangat untuk menghidupkan malam-malam Ramadan dengan ibadah kepada Allah SWT. Rasulullah menyampaikan, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang menghidupkan, menegakkan malam-malam bulan Ramadan dengan iman dan karena iman dan pengharapan kepada Allah SWT, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Sebagian orang merasa sudah merdeka ketika dia telah berbuka, sehingga dengan lahapnya dia memakan ini dan itu, minum ini dan itu, yang justru berakibat pada lemahnya semangat dia ketika beribadah di malam hari bulan Ramadan. Perut terasa sesak, hanya untuk rukuk saja susah, terlebih untuk dapat melanjutkan ronde yang kedua, bukan untuk makan tapi untuk beribadah. Bukan hanya sholat tarawih saja, tapi lanjut dengan tadarus. Bahkan di antara sahabat dulu ada yang dari sejak Isya sampai dengan subuh hanya dengan satu wudu, tidak batal. Artinya apa? Mereka betul-betul menghidupkan malamnya penuh untuk ibadah kepada Allah SWT. Dan itulah 3 kiat agar kita menggapai ampunan di bulan Ramadan, agar puasa ini betul-betul menjadi jalan taubat kita, jalan untuk mendapatkan ampunan maghfirah dari Allah SWT dan terhapusnya dosa-dosa kita. Pemirsa Tabligh TV yang dirahmati Allah SWT, demikian kiranya tausiah singkat pada sore hari yang bermanfaat, sore hari yang berbahagia ini. Semoga Allah Ta'ala menjadikan siam kita menjadi siam yang berpahala serta penghapus kesalahan dan juga dosa-dosa yang telah kita kerjakan. Demikian, semoga Allah perjumpakan kita di lain waktu. Selamat menikmati hidangan berbuka puasa. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.